Perkenalkan, nama saya Puja Mutia Adinda Saputri, NIM 122181012. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari Pak Zulkarnain, yaitu tugas UTS Matematika Ekonomi. Yang pertama kita akan membahas nomor 3. Diketahui min 2 A-nya yaitu min 2,3. Yang B-nya yaitu 4,5. Nah, di mana min 2 ini sebagai X1 dan min 3 ini sebagai Y1 dan 4 ini sebagai X2 dan Y5 ini sebagai Y2. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa min 2,3 itu adalah X1 dan Y1-nya, kita langsung aja masukkan ke rumusnya, yaitu Y dikurang Y1-nya yaitu 3 per Y2-nya yaitu 5 dikurang Y1 yaitu 3 sama dengan X dikurang X1-nya yaitu min 2 dan per X2-nya yaitu 4 dikurang min 2. Nah, sama dengan Y dikurang per 5 kurang 3 yaitu 2 sama dengan X plus 2 per min ketemu min yaitu plus 4 tambah 2 yaitu 6. Nah, selanjutnya kita mengalihkan silang. Selanjutnya kita mengalihkan silang, yaitu 6 dikali Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X tambah 2. Nah, baru sama dengan ini kita kalikan 6Y dikurang 18 sama dengan 2X ditambah 4. Kita pindahkan 2X ini jadi ke depan, yaitu min 2X dikurang 6Y kurang 18 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, baru ini jadi kurang karena dipindah kelas. Jadi min 2X ditambah 6Y 8 tambah 4 22 dikurang 22 sama dengan 0. Lanjut, untuk menghilangkan minnya yaitu 6Y sama dengan dipindahkan 2X dikurang ditambah 22. Baru Y sama dengan 2 per 6X ditambah 22. Baru per 6. Jadi sama dengan Y-nya yaitu 1 per 3X ditambah 11 per 3. Nah, jadi dapatlah persamaannya yaitu Y sama dengan 1 per 3X ditambah 11 per 3. Selanjutnya yaitu yang B. Untuk yang B itu diketahui A-nya yaitu min 2,3 dan C-nya yaitu min 2,4. Yang kita cari yaitu mana
Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 nya yaitu 3 per Y2 nya yaitu 4 kurang 3 sama dengan X1 nya yaitu X dikurang min 2 per X2 nya yaitu min 2 X2 nya min 2 dikurang min 2. Nah, barulah kita masukkan Y sama dengan Y kurang 3 per 4 kurang 3 yaitu 1 sama dengan X dikurang min 2 yaitu X tambah 2 per min 2 kurang min 2 yaitu 0 sama dengan baru kita dikalikan silang yaitu baru dikali silang yaitu 0 dikali Y kurang 3 1 dikali X tambah 2. Nah, apapun itu hasilnya 0 berarti Y X ku tambah 2 berarti X sama dengan min 2. Karena pembaginya adalah 0, ini menunjukkan bahwa garis tersebut adalah garis vertikal. Persamaan garis vertikal, untuk garis vertikal persamaannya adalah di mana X itu sama dengan konstanta. Dalam hal ini X sama dengan min 2. Nah, untuk yang C itu kita mencari titik B dan C, di mana B itu sebagai 4,5 dan C-nya yaitu min 2,4. Selanjutnya kita akan mencari Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Terus kita akan masukkan Y dikurang Y1 yaitu 5 per Y2 nya 4 dikurang Y1 nya 5 sama dengan X dikurang X1. Di sini aja. Y dikurang 5 per 4 dikurang 5. X nya yaitu X1 nya yaitu 4 per X2 nya yaitu min 2 kurang 4. Nah, sama dengan Y kurang 5 per 1 min 1. Min 1 sama dengan X kurang 4 per min 2 kurang min 4 yaitu min 6. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan silang ini. Berarti ini dia. Di sini aja. Min 6 dikali Y kurang 5 sama dengan min 1 dikali X kurang 4. Nah, seperti yang tadi yaitu kita kalikan lagi, yaitu min 6Y dikurang min plus 30 sama dengan min X min 1 kali min 4 yaitu plus 5. Selanjutnya itu kita mengelompokkannya 6Y ditambah X ditambah 30
dikurang ini 4. 30 dikurang 4 karena pindah ruas jadi 0. Min 6Y ditambah X ditambah 30 kurang 4 yaitu 26 sama dengan 0. Selanjutnya min 6Y sama dengan min X yang itu kita pindahkan ruas jadi min X dikurang 26. Jadi Y sama dengan min X plus min 1/6X plus ini ditambah dikurang 26/6. Nah, Y sama dengan 1/6X ditambah 26 bagi 6 yaitu 3 berarti 13/3. Y sama dengan, berarti M nya sama dengan 1/6X. Nah, jadi titiknya yaitu 1/6X. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu di mana diketahui P1 nya sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 6, dan Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 8, dan Q3 sama dengan 9. Di sini dia menanyakan tentang fungsi penawaran. Nah, rumus fungsi penawaran yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa P yaitu belum diketahui dan P1 nya yaitu 3, P2 nya yaitu 5, dan P1 nya yaitu 3 sama dengan Q dikurang 0 per Q2 yang kita ketahui yaitu 8 dikurang Q1 yaitu 0. Selanjutnya ini kita kalikan, ini kita jumlahkan dulu, kita totalkan P dikurang 3 per 5 kurang 3 yaitu 2 sama dengan Q dikurang 0 per 8 kurang 0 yaitu 8. Selanjutnya ini kita dikalikan silang. Selanjutnya ini kita kalikan silang yaitu 8 dikali P kurang 3 sama dengan 2 dikali Q kurang 0. Nah, 8 kali ini kita kalikan 8P dikurang 8 kali 3 24 sama dengan 2 kali Q 2Q dikurang 2 kali 0 yaitu 0. Terus 2Q kita pindahkan, jadi 2Q sama dengan 8P dikurang 24, berarti Q sama dengan 8/2 P dikurang 24 bagi 2, yaitu Q sama dengan 4P dikurang 12. Nah, ini fungsi penawarannya. Terus yang B-nya itu dia menanyakan tentang harga per unit barang tersebut
Bila 15, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen? Nah, yaitu bila P-nya itu sama dengan 15, berarti QS-nya berapa? Nah, yang ditanya QS-nya. Jadi rumus yaitu QS sama dengan 4P dikurang 12. Berarti QS sama dengan P-nya itu tadi, P-nya kita ganti dengan 15, berarti 4 dikali 15 dikurang 12. Berarti QS-nya 4 kali 15 itu 15 kali 4 itu 60 dikurang 12, berarti QS-nya yaitu 48. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen sebanyak 48 unit. Di mana QS-nya itu tadi sama dengan 4P dikurang 12, kan tadi 12. Yang ketiga itu kita disuruh cari grafiknya terlebih dahulu, di mana QS sama dengan 4P dikurang 12. QS-nya ini kita nolkan dulu. Apabila QS-nya 0, berapakah hasil P-nya? Jadi 4P dikurang 12. 4P sama dengan min 12. P sama dengan min 12 dibagi, ini kan plus, kalau diubah jadi min ya, berarti P sama dengan 3. Nah, ini QS-nya, berarti barulah kita masukkan ke rumus QS-nya. QS sama dengan min 4P dikurang 12, berarti sama dengan min 4, P-nya tadi 3, kita udah dapat, P-nya kita nolkan dulu, dikurang 12, berarti min 12. Berarti di sini kita memperoleh P-nya sama QS-nya. Ini titik P dan QS. P-nya tadi yaitu 0 dan 3. QS-nya yaitu min 12 dan 0. Berarti diperoleh 0, min 12 dan 3,0. Nah, kalau bisa kita lihat grafik, itu seperti ini grafiknya. Di sini 0, sini 3, dan di sini min. Nah, gambarnya tuh seperti gini. Gimana ya? Nah, kalau dari GeoGebra ini min 12. Berarti gambarnya itu di sini nih. Nah, dan di sini yaitu QS-nya sama dengan 4P dikurang 12. Nah, ini penjelasan dari nomor 3A, B, dan C. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5. Diketahui nomor 5 itu QD1-nya itu 100 dikurang 2P1 ditambah P2. QS1-nya yaitu P1 dikurang 10, dan QD2-nya itu sama dengan 5 dikurang 3P 2 ditambah 2P1, dan QS2-nya yaitu 6P2 dikurang 5
Nah, ini kita kasih ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, ini yang keempat. Terus kita mencari penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita dari 1 dan 2 terlebih dahulu. Ini penyelesaian 1 dan 2, yaitu 100 dikurang 2P1 ditambah P2 sama dengan P1 dikurang 10. Berarti min 2P1 dikurang P1 sama dengan min 10 dikurang, di yang 100 ini kita pindahkan ke sini, berarti min 100. Selanjutnya P1 ditambah P2. Nah, baru min 3P1 ditambah P2 sama dengan 100 min 110. Ya. Baru min 3 ini kita turunkan, min 3P1 sama dengan min 110 dikurang sama P2 ini, dikurang sama P2. P2 nya kita pindahkan ruas. Terus dapatlah P1 itu sama dengan min 110 dikurang P2, itu kita bagi dengan min 3. Dapatlah hasilnya P1 sama dengan 110 ditambah P2 per 3. Nah, ini penyelesaian 1 dan 2. Terus ini udah nih, kita langsung substitusikan ke P1. Nanti kita substitusikan. Substitusi P2, kita substitusi P2 itu sama dengan 10 ditambah dengan 2P1 per dengan 9 ke P1 sama dengan P1-nya sama dengan 110 ditambah P2 per 3. Nah, baru kita masukkan P1 sama dengan 110 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 2P1 per 9 per 3. Nah, barulah sama dengan 110 ditambah 10 per 9 ditambah 2P1 per 9 per lagi 3, baru sama dengan 90 per 9 ditambah 10 per 9 ditambah 2P1 per 9 per lagi sama dengan 3, sama dengan 1000 per 9 ditambah 10 per 9 ditambah 2P1 per 9, baru kita bagi dengan 3, sama dengan, ini kan pecahannya, baru 1000 per 9 ditambah 2P1 per 9 bagi dengan 3, sama dengan 9P1 sama dengan 1000
ditambah 2P1 sama dengan per 3. Lalu dapatlah di 27P sama dengan 1000 per 2P1. 27P itu sama dengan 27P ini dikurang dengan 2P1 sama dengan 1000. Nah, terus baru 27P dikurang 2P itu kan 25P ya. 25P berarti 25P 1 sama dengan 1000. Nah, P1 sama dengan 1000 dibagi 25. Dapatlah hasilnya P1 sama dengan 40. Ini baru substitusi 1. Terus kita udah masuk ini, kita masukkan ke substitusi 2. Substitusi 2 yaitu, kita pindah ke sini ya. Substitusi 2. Substitusi 2 yaitu P1 ini terus kita substitusikan ke P1 sama dengan 40 ke P2 nya yaitu 10 ditambah 2P1 per 9. Nah, barulah P2 sama dengan 10 ditambah 2P1 per 9 sama dengan P2 sama dengan 10 ditambah 2, masukkan ke P1 nya yaitu 40 per 9 sama dengan 10 ditambah 2 kali 40 yaitu 80 per 9 sama dengan 90 per 9 sama dengan 10. Jadi P2 nya itu 10. Selanjutnya itu kita masukkan ke PIE nya. P1 E nya itu 40 dan P2 nya itu 10. Berarti tinggal kita masukkan ke 1 dan 2, maka diperolehlah hasilnya seperti ini. Udah ya? Ini. Jadi kita sudah dapat bahwa P1 nya bahwa P1 nya tadi yaitu 40 dan P2 nya itu 10. Terus kita masukkan ke persamaan 1 dan 2. Masukkan ke persamaan 1 dan 2 ini yaitu QD1 sama dengan 100 dikurang 2P1 ditambah P2 sama dengan 100 ditambah 2 dikali P1 nya yaitu 40 ditambah P2 nya yaitu 10. Maka dapatlah 100 ditambah 2 kali 40 yaitu 80 ditambah 10. Maka hasilnya 100 tambah 80, 180 tambah 10 yaitu 190. Sorry, ini dikurang, berarti 100 dikurang 80 itu 20, 20 tambah 10 yaitu 30. Berarti QD1 nya itu yaitu 30. Sekarang kita cari ke
QD terus kita masukkan ke persamaan 2 dan ke persamaan 3 dan 4 maksudnya. Kan persamaan satu ini yang kita masukkan ke persamaan kita masukkan ke persamaan 3 dan 4 berarti 5 QD 2 nya yaitu sama dengan 5 dikurang 3P2 ditambah 2P1 jadi sama dengan 5 dikurang 3 dikurang 3 dikali P2 nya tadi 10 ditambah 2 dikali P1 nya yaitu 40 berarti sama dengan 5 dikurang 30 ditambah 2 kali 40 yaitu 80 sama dengan 5 dikurang 30 tambah 80 yaitu 55. Nah dapatlah hasilnya Q2 nya yaitu 55. Sekarang QD1 dan QD1 T. Nah ini kan E. Sekarang T dimana sama dengan 100 dikurang 2P 1 ditambah P2 sama dengan 100. Nah, untuk cari QD1T nya yaitu sama dengan 100 dikurang 2P1 ditambah P2 berarti 100 dikurang 2P1 nya yaitu 40,3 ditambah P2 nya yaitu 10,4. Nah sama dengan 100 dikurang 80,6 ditambah 10,4 berarti sama dengan 29,8. Ini untuk QD1T. Untuk QD2T nya itu sama dengan 5 dikurang 3P2 ditambah 2P1 itu sama dengan 5 dikurang 3 dikali P2 nya yaitu 10,4 ditambah 2 kali P1 nya 40,3 jadi sama dengan 5 dikurang 3 kali 10 30,4 31,2 ditambah 80,6 berarti sama dengan 5 dikurang 3 1,2 ditambah 80,6 yaitu 54,4. Nah, di sini jadi kita dapat jadi dari nomor 3, 4, dan 5, 6 kita mengetahui bahwa dari nomor 5 ini kita mendapatkan Q1 QD nya sama dengan 30, QD2 nya sama dengan 55 dan
QD1 T nya sama dengan 29,8 dan QD2 nya sama dengan 54,4. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.